Lalu haram babi. Apa maksudnya haram babi? Secara fikih tetap kita pakai. Jangan pula nanti karena pemahaman ma'rifat seperti itu lalu kita makan pula daging babi sama anjing, tidak boleh. Itu kan pemahaman fikihnya, ya. Tetap kita pakai. Maka kita selalu saya katakan fikih kita pakai, ya, tauhid kita pakai, tasawuf pun kita pakai. Ya, nggak boleh kita abaikan salah satu di antaranya. Ya. Artinya terzahirkan, ya, terzahirkan. Kalau yang tadi anjing haram tadi di dalam, iri, dengki, gitu ya. Lalu suuzon itu kan masih di dalam. Itu ma'rifat keharaman anjingnya. Tapi keharaman babinya terlaksana karena ada iri, lalu kemudian kita cuap-cuap ke sana sini, tindakan. Jadi mulai dari dalam sampai keluar itu diharamkan, tidak boleh kita jalankan. Kenapa? Akan membinasakan diri kita sendiri. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tarekat. Karena belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati kita tadi, supaya hati kita bersih dari selain Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saatnya nanti hartamu, anakmu, istrimu, suamimu nggak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih apa? Bersih dari selain Allah. Nah, oleh karena itulah sebelum waktunya nyampai, kita belajar menyingkirkan itu. Selain Allah, singkirkan di hati. Boleh kita punya mobil mewah, nggak masalah, tapi jangan lengket di hati. Biarlah mobil diparkir di garasi, tapi jangan diparkir di hati, Pak. Rusak hatinya itu. Duit banyak boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, duit banyak, miliar, nggak apa-apa, tapi jangan lengket di hati. Sudah. Dalam Al-Quran kan dijelaskan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, la tulhikum, jangan sampai hartamu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai hartamu, ya, anak-anakmu, ya, sampai melalaikan kamu ingat sama Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai hartamu serta anak-anakmu membuat kamu lalai, tidak ingat kepada Allah. Orang yang lalai itu yang tidak ingat kepada Allah, yang punya harta apa yang nggak punya harta, Pak? Ya, dua-duanya. Ada orang yang nggak ingat harta karena punya. Kenapa Pak kok nggak pernah datang ke masjid lagi? Nggak sempat, sibuk. Ya, kenapa Pak kok sampai sholatnya tinggal? Kata ya, Masya Allah, nggak sempat. Ada orang yang lalai ingatnya kepada Allah karena harta. Hartanya ada, tapi bersedekahnya nggak mau, gitu ya. Bayar zakatnya tidak, gitu ya. Kenapa? Karena menganggap harta itu milik dia. Susah-susah mencari, mau dikasihkan sama orang. Jangan sampai jadi salabah. Tahu cerita salabah? Salabah itu kan miskin, Pak. Sahabat yang miskin awal mulanya. Ya. Jadi kalau dia sudah selesai sholat, salam ke kanan ke kiri, langsung pulang. Dia. Karena sudah terlalu sering seperti itu, akhirnya ditegur sama Rasul. Salabah, kalau selesai sholat, sudah salam, jangan langsung berdiri, zikir dulu, istighfar dulu.
Ya Rasul, bukankah sholat di awal waktu itu lebih baik daripada di akhir waktu ya Rasul? Benar. Ya Rasul, kain sarung yang sedang saya pakai sekarang ini akan dipakai sama istri saya untuk sholat. Kami nggak punya kain sarung yang lain, cuma satu inilah. Jadi kalau selama-lama di sini, nanti istri saya nggak bisa sholat di awal waktu. Makanya saya cepat-cepat pulang supaya istri saya bisa memakai kain sarung yang sedang saya pakai ini untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Saya ini orang miskin ya Rasul, tolong ya Rasul doakan saya supaya saya jadi orang kaya. Kalau saya sudah jadi orang kaya kan bisa banyak bersedekah, bisa rajin ibadah. Nggak usah jadi orang kaya. Untuk ibadah kan nggak mesti harus kaya harta. Akhirnya dituel terus sama Sa'labah, minta ya Rasul, tolong ya Rasul doakan saya ya Rasul. Karena sudah diminta sama Sa'labah terus menerus, akhirnya didoakan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai didoakan, dalam riwayat dikasihlah kambing 2 ekor, 1 jantan 1 betina. Nah, dipeliharalah sama Sa'labah ini 2 ekor kambing itu. Begitu sudah dipelihara, rupanya Allah memberikan rezeki kepada dia, hamillah si kambing itu, beranak 1. Berapa waktu kemudian hamil lagi, beranak lagi. Ujung-ujungnya banyaklah kambing Sa'labah itu. Karena kambingnya sudah banyak, akhirnya orang kampung kan menjadi risih juga. Berkeliaran kambing-kambing si Sa'labah ini. Ya. Sementara Sa'labah yang tadinya rajin sholat di awal waktu, tapi kena sibuk ngurusin kambing, sudah mulai terlambat sholatnya. Enggak di awal waktu lagi. Sibuk ngurusin kambing, ya, sibuk ngurusin kijang, sibuk ngurusin Honda, ya, ngurusin harta. Dah, di awal waktu sudah enggak lagi. Ya, tapi masih sholat. Kambingnya sudah banyak, akhirnya orang kampung nggak senang dengan kambing banyak itu, diusirlah dia. Pergilah dia agak jauh dari kampung. Karena sudah agak jauh dari kampung, akhir-akhirnya sudahlah sholatnya sudah sering terlambat. Sholat Jumat nggak sempat lagi, karena udah agak jauh. Banyak kambingnya, diusir lagi. Akhirnya jauh lagi, ujung-ujungnya sholatnya tinggal, Jumatnya tinggal, sholat Idul Fitri Adha pun gak sempat lagi pula. Nah, gara-gara kambing, maka hati-hati melihara kambing. Lalu kambing sudah banyak, Rasul utuslah seorang sahabat untuk memberitahu kepada Sa'labah. Sa'labah, saya diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan bahwa kalau kambing ini sudah banyak, wajib keluarkan zakatnya. Apa jawab Sa'labah? Asal kamu tahu aja ya, ini kambing 2 ekor tuh. Saya bersusah payah memeliharanya, sekarang sudah banyak. Kambing saya sudah banyak, datang-datang kamu minta, enggaklah katanya. Kasih tahu sama Rasulullah, saya enggak mau keluarkan zakat. Ini kambing saya ini. Ini saya susah meliharanya. Pulanglah sahabat tadi lapor ke Rasul bahwa Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya kata Rasul, ya sudah, ya, biarin aja. Lama-kelamaan sakit satu kambingnya, mati satu, habis mati semua. Kambing sudah mati semua, tinggal Sa'labah sakit keras pula, mati pula. Jadi hartanya habis, lalu Sa'labahnya habis pula. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Ya. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
Gunakan apa yang Allah berikan kepadamu untuk kepentingan akhirat. Apa yang diberikan Allah pada kita? Banyak. Kita diberi Allah sehat. Gunakan sehat itu untuk kepentingan akhirat. Kita diberi Allah harta. Gunakan harta itu untuk kepentingan akhirat. Kita diberi Allah jabatan. Gunakan jabatan itu untuk kepentingan akhirat. Dan kamu jangan pula lupa bagianmu sekarang masih di dunia. Nah, artinya apa? Bagaimanapun kita masih tanggung jawab. Ada anak, ada istri yang harus kita nafkahi, kan gitu. Ya, artinya kepentingan kita untuk di dunia. Jadi urusan akhirat diutamakan tanpa melupakan urusan dunia. Tapi jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk sampai ke akhirat. Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan.